Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caturwidi Astuti dengan NIM A1J223003. Di sini saya akan mempresentasikan mini proposal saya yang berjudul Makna Leksikal dalam Bahasa Jawa, Kajian Semantik. Latar belakang mini proposal ini yaitu bahasa adalah sistem komunikasi yang menggunakan simbol-simbol vokal atau bunyi ujaran yang bersifat arbiter, dinamis, dan konvensional. Bahasa berperan sebagai alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, perasaan, dan keinginan manusia dalam interaksi sosial. Menurut Holzman, mengidentifikasi 3 aspek yang membedakan bahasa manusia dan sistem isyarat pada hewan. Pertama, bahasa manusia bersifat produktif di mana terdapat kreasi manusia dalam memberikan informasi baru beserta artinya. Kedua, bahasa manusia terlepas dari konteks atau situasi percakapan langsung. Pembicaraan melalui telepon dan tulisan seorang dapat mengomunikasikan arti-arti yang tidak berhubungan dengan situasi maupun lingkungan tempat peristiwa tersebut terjadi. Ketiga, manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi, sedangkan hewan menggunakan isyarat untuk menginformasikan sesuatu. Seekor burung yang memberi tanda pada burung lain tentang adanya bahaya yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Komunikasi menurut Praktikno. Komunikasi merupakan suatu kegiatan usaha manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikiran dan perasaannya. Makna leksikal adalah makna yang ada pada leksem atau makna kata berdiri sendiri baik dalam bentuk leksem ataupun berimbuhan. Abdul Chair 1994. Makna leksikal adalah makna leksem ketika leksem tersebut berdiri sendiri baik dalam bentuk dasar maupun bentuk derivasi, dan maknanya kurang lebih tetap seperti yang terdapat dalam kamus. Menurut Krida Laksana, dalam Swadi Sarwiji, makna leksikal dipunyai unsur-unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. Makna leksikal mengacu pada makna lambang kebahasaan yang masih bersifat dasar, belum mengalami konotasi dan hubungan gramatika. Ia bersifat leksem atau makna yang sesuai dengan referensinya. Rumusan masalah dari mini proposal ini yaitu: pertama, pengertian leksikal, yang kedua, pengertian leksem, yang ketiga, apa saja leksikal dalam bahasa Jawa. Metode penelitian yang pertama yaitu pendekatan dan jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian field research atau penelitian lapangan. Penelitian lapangan berarti meneliti secara langsung suatu permasalahan di lapangan agar dapat mendapatkan hasil informasi dengan maksimal dan dapat menemukan temuan-temuan atau realitas yang tengah terjadi di tengah masyarakat. Jadi, dengan penelitian lapangan, peneliti melakukan penelitian langsung pada beberapa tempat. Sedangkan pendekatannya, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif menonjolkan pemanfaatan landasan teori yang dilakukan agar penelitian fokus dan sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif juga menekankan pada makna, penalaran, definisi pada situasi-situasi tertentu, serta lebih banyak meneliti pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sedangkan datanya bersifat deskriptif, yaitu data yang diperoleh berupa gejala-gejala atau berupa dokumen, catatan lapangan, atau foto-foto pada saat di lapangan. Dalam penelitian ini, penelitian mengumpulkan data dengan mendatangi secara langsung lokasi penelitian untuk mempelajari dan mengetahui berbagai permasalahan yang akan diteliti. Yang kedua ada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, lebih tepatnya di Kecamatan Berbak, Desa Rantau Makmur. Penelitian memilih untuk melakukan penelitian di lokasi ini karena cukup banyak terdapat masyarakat suku Jawa. Yang ketiga, data sumber data.
Dalam penelitian ini, penelitian menggunakan sumber data primer dan juga sekunder sebagai sumber datanya. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui pengukuran langsung, kuesioner, ataupun wawancara dengan narasumber. Kemudian data primer tersebut harus diolah lagi. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari catatan buku laporan pemerintah dan sebagainya. Data yang telah diperoleh tidak perlu diolah kembali. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Pengumpulan data adalah sebuah prosedur yang sistematik dan standar untuk mendapatkan atau memperoleh data yang diperlukan. Untuk mendapatkan data yang akurat dalam penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data seperti observasi, wawancara, kuesioner, dan juga dokumentasi. Observasi ialah suatu teknik pengumpulan data dengan mengharuskan penelitian turun secara langsung ke lapangan penelitian untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan penelitian seperti tempat, pelaku, kegiatan, waktu, kejadian atau peristiwa, tujuan, serta perasaan. Yang kedua, wawancara. Wawancara merupakan sebuah metode yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah informasi melalui percakapan atau interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana dalam penelitian ini narasumber wawancara adalah beberapa warga yang terdapat di desa rantau makmur. Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak kalah penting dengan metode lainnya. Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, rapat, liner, agenda, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.